Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9. Kembali lagi kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, pelajaran seni budaya, memasuki pertemuan yang ke-7, di mana biasanya setelah pertemuan ke-8, maka akan dilaksanakan kegiatan ulangan harian dan nanti akan dihadapkan dengan ulangan tengah semester. Anak-anak ibu, siswa dan siswi kelas 9, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik menyanyi lagu populer. Bagaimana cara menyanyikan lagu populer? Mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku catatannya karena ini adalah materi tambahan dari LKS. Karena jika hanya dari LKS maka materinya tidak mencakup keseluruhan gitu ya. Maka ini Ibu tambahkan materi terakhir di bab 2 tentang teknik menyanyi lagu populer. Menyanyi lagu populer secara solo, artinya nyanyinya sendiri. Ibu tahu kamu biasanya di rumah suka nyanyi sendiri di kamar mandi. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa menyanyikan lagu populer secara solo dan enak didengar. Yang pertama, kita harus sadar dulu, harus paham dulu konsep dari bernyanyi. Bernyanyi itu merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi banyak orang. Dengan bernyanyi, perasaan dapat terwakilkan melalui nada atau liriknya. Kalau lagi galau, lagunya lagu sedih gitu ya. Nah, itu sudah langsung terbaca. Jika kita perhatikan, terdapat beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat baik di televisi maupun di sebuah panggung. Salah satunya adalah jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Jadi nyanyi tapi sendiri. Kan banyak ya penyanyi-penyanyi solo kayak misalkan Afgan atau misalnya siapa tuh yang lagunya familiar ya pasti kamu lebih banyak tahu gitu ya. Nah, salah satunya adalah penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Jadi nyanyi solo atau nyanyi tunggal itu dianggap sebagai penampilan yang paling sederhana karena nyanyinya sendiri, sarananya sedikit ya, dan prasarananya juga sedikit. Kalau band kan berarti harus ada alat ornamen bandnya ya. Padahal sebenarnya setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat. Kenapa? Sebab seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung pada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Jadi kalau nyanyinya solo, suaranya nggak dibantuin. Jadi benar-benar keberhasilannya tergantung pada si penyanyi tersebut. Oke, lalu bagaimana cara menyanyi solo dan teknik apa saja yang harus kita kuasai? Yang pertama, kita harus tahu warna suara kita dulu. Pembeda suara satu dengan yang lain. Disebut warna suara atau timbre. Ya, jadi kita tuh harus tahu dulu warna suara kita tuh seperti apa. Apakah kategori warna suara anak-anak, orang dewasa, remaja, atau tingkatannya kemarin ada sopran, ada alto untuk yang laki-laki, dan seterusnya. Bunyi atau suara satu orang berbeda dengan lainnya karena getaran yang dihasilkan dan bentuk pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara menghasilkan perbedaan frekuensi suara masing-masing. Dari perbedaan ini dihasilkan warna suara yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Warna suara harus dilatih dengan teknik vokal supaya menghasilkan karakter vokal yang kuat. Jadi salah satu yang membuat warna suara kita menjadi unik atau menjadi lebih
bagus, caranya bagaimana? Dengan melakukan latihan teknik vokal. Setelah kita tahu warna suara, maka kita harus mengetahui wilayah nadanya. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seorang memiliki wilayah nada. Jadi yang dimaksud wilayah nada di sini adalah tinggi rendahnya intonasi suara. Ya. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimilikinya. Wilayah nada bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih vokal. Maka teknik yang pertama dalam bernyanyi secara solo adalah harus latihan vokal. Yang kedua, posisi yang tepat saat bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap berdiri yang baik pula. Kalau nyanyinya berdiri ya, nggak pakai gitar atau nggak pakai alat musik akustik, berarti nyanyinya harus dalam posisi berdiri yang baik. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Biasakan menyeimbangkan berat badan pada kaki, ya. Dada dibusungkan karena nanti nafasnya lewat dada. Ya, tapi tetap rileks. Kemudian pandangan lurus ke depan, menatap para penontonnya. Posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Jadi jangan tegang, tangannya sampai keringet dingin gitu ya, di bawah santai. Saat bernyanyi, disarankan menggunakan nafas diafragma. Makanya dadanya harus dibusungkan supaya jalur keluar masuknya udara pada pernafasan suara itu berjalan lancar sehingga suara kita tetap terdengar merdu. Nah, kemudian yang terakhir kita harus memperhatikan resonansi. Kalau yang suka main gitar pasti tahu apa itu resonansi. Ya, resonansi itu teknik menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras ketika dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Jadi, ketika megang mic itu juga harus diperhatikan bagian mic sebelah mana yang sifatnya menggemakan suara. Kalau nyanyinya dalam ruangan, dalam gedung, maka kita harus memperhatikan sebelah mana atau arah mana yang ketika kita mengeluarkan suara, maka di gedung itu menggema suaranya, ya. Jadi kan ada kalau kita ke sebelah kanan tembok nih, berarti kalau kita bersuara keras, maka suaranya akan menggema seperti itu. Jadi maksudnya resonansi adalah kita memperhatikan arah dari gema suara tersebut. Nah, resonansi juga bisa dilakukan melalui resonansi dada. Jadi kita memantulkan sumber bunyi bagian dada untuk menghasilkan suara yang rendah. Ya. Nah, jika memproduksi suara rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Jadi kalau cuma buat gemanya sedikit gitu ya, maka menggunakan resonansi dada. Kalau resonansi hidung, yang kedua, resonansi hidung memantulkan sumber bunyi seputar hidung, yaitu tulang rahang mulut sampai ke pipi. Suara yang dihasilkan sedang, tepat, dan halus. Dan yang ketiga namanya resonansi kepala, memantulkan sumber bunyi bagian kepala yang akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Biasanya didukung dengan kerja otot diafragma yang maksimal. Ini biasanya kalau kamu lihat penyanyi yang sampai keringetan gitu ya, atau sampai sambil nungging megangin perut padahal dia nyanyi tapi suaranya masih keluar gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk resonansi kepala. Jadi dia benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan suaranya itu lewat pernafasannya tadi, ya. Kemudian selanjutnya tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan saat akan menyanyi di atas panggung. Apa aja sih yang harus kita siapin kalau misalnya kita mau nyanyi ya di atas panggung? Apa yang harus kita siapin? Apa panggungnya atau lampunya? Nah, ini ada di buku. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan resonansi? Tadi sudah dijelaskan.
ketiga, tuliskan posisi yang tepat saat bernyanyi. Lalu yang keempat dan lima, nah ini yang penting tugasnya ya. Tugas nomor 4 dan 5, jadi kamu harus menuliskan sebuah judul lagu yang kamu suka. Kan kamu suka tuh lagu populer, apa aja terserah. Tulis judul lagunya, lalu nanti di nomor 5 kamu tuliskan lirik lagu tersebut dengan lengkap. Jika ada jeda antara ref dengan awal lagu, maka dikasih jarak 1 kali enter. Jelas ya, tugas ini wajib dikerjakan dan Ibu kembali mengingatkan bahwa minggu depan kita akan ulangan harian bab 1 dan bab 2 sebagai bentuk persiapan untuk penilaian tengah semester. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, yang rajin belajarnya agar apa yang kita cita-citakan bisa terwujud di waktu yang tepat. Dari Ibu cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.